warahmatullah. Dan saya Mursid Muhajir. Dan saya Wisnu Maryadi. Kami dari SMAN Banua akan menampilkan sebuah video mengenai problem solving mengenai bencana tanah longsor. Tujuan kami membuat video ini ialah untuk menolong Desa Sukabakti dalam menanggulangi bencana tanah longsor yang terjadi di sana. Semoga video ini bisa membantu penduduk Desa Sukabakti dalam menanggulangi bencana tanah longsor ya teman-teman. Teman-teman, kalian ingat nggak sama bencana yang melanda daerah kita awal tahun lalu? Bencana banjir dan longsor kan? Iya benar itu. Bencana longsor dan banjir yang terjadi di daerah kita itu menjadi yang terparah selama 50 tahun terakhir. Emang ada apa, Wis? Nah, ada penduduk di Desa Sukabakti sedang mengalami hal yang sama. Mereka terkena bencana tanah longsor. Aku punya inisiatif untuk menolong mereka. Kira-kira bagaimana kalau menurut kalian? Wah, betul itu. Berdasarkan pengalaman kita juga di daerah kita yang pernah terkena bencana tanah longsor. Kita bisa membantu mereka dengan itu. Ide bagus. Kira-kira masalah apa ya yang ditimbulkan oleh bencana longsor di Desa Sukabakti? Tentunya dengan bencana tanah longsor, kualitas air di daerah sana akan menurun. Dengan menurunnya kualitas air, tentu sanitasi lingkungan akan juga menurun. Nah, dengan ini, wabah penyakit pun bisa timbul di daerah sana. Ya benar juga tuh. Sama ini, bakalan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencarian. Bener nggak? Karena kan sawah-sawah yang tertimbun akan hilang, akan hancur. Mungkin juga warung-warung, toko-toko juga akan tertimbun, sehingga kasihan juga sih. Kalau Wahyu? Iya, benar itu. Mungkin selain itu, para warga juga kehilangan banyak materi, seperti kehilangan harta, benda, rumah, bahkan jiwa. Jadi, kita sepakat ya untuk membantu warga Desa Sukabakti. Ya, mari kita tolong mereka. Oke guys, kira-kira apa ya solusi yang cocok untuk menghadapi tanah longsor ini? Oh iya, aku ada searching gitu loh. Ada nih, aku dapat satu solusi yang bagus, namanya itu agroforestry. Nah, apa itu? Secara singkatnya sih, kayak reboisasi gitu, tapi ada aturan dan memiliki banyak sisi samping yang dapat berguna bagi masyarakat. Tapi aku ada juga nih alternatif solusi lain. Seperti yang kita tahu kan, kalau kebanyakan tanah longsor itu karena kandungan airnya yang tinggi. Nah, aku ada ide. Gimana kalau kita bikin sistem drainase gitu dalam gunung? Nanti airnya akan dialirin ke sekitar daerah gunung, yang mana itu bisa kita manfaatin. Bisa jadi pembangkit listrik maupun irigasi. Boleh juga tuh. Tapi aku juga punya ide nih. Gimana kalau kita bikin terasering? Itu loh, proses membentuk tanah lereng menjadi lereng yang tidak curam. Karena kan tanah longsor itu juga disebabkan oleh erosi tanah di lahan yang curam. Dengan itu, kita bisa meminimalisir erosi dan dengan itu, bencana longsor bisa kita atasi. Wah, idenya bagus-bagus semua ya. Tapi kira-kira yang mana ya yang bakal kita pilih nih sebagai solusi yang terbaik? Kalau terasering sih, sebenarnya juga bisa kita fungsikan untuk hal lain. Kalau misalnya lerengnya itu udah kita bikin terasering gitu, itu bisa jadi tempat wisata loh. Coba kalian search deh, Ubud di Bali. Ada banyak banget lereng yang dijadikan terasering, tapi sayangnya sih terasering ini gak bisa dipakai di semua jenis tanah, jadi terbatas banget gitu loh. Nah, kalau agroforestry itu sendiri sebenarnya juga bisa digunakan sebagai tempat wisata. Pohonnya juga banyak, bisa rindang, jadi tempat wisata, bisa untuk camping juga. Nah, pohon ini kan juga punya peran yang besar dalam menjaga struktur tanah agar tetap kuat. Nah, dan juga pohon yang ditanam itu bisa kita manfaatkan untuk membantu perekonomian negara. Tapi kelemahannya itu
tumbuhnya pepohonan yang berkayu, terutama berkayu atau strata tinggi itu lama banget. Rata-rata sih 5 sampai 6 tahun. Siapa tahu ketika pohonnya belum tumbuh atau belum besar, longsor duluan, ya nggak? Nah, kalau sistem drainase ya bisa jadi solusi yang efektif dalam usaha penanggulangan tanah longsor. Itu karena sistem drainase dapat mengalirkan air hujan sehingga tidak tertampung di dalam tanah semuanya. Selain itu, hasil aliran dari sistem drainase ini seperti yang aku bilang tadi bisa dialihfungsikan juga sebagai pembangkit tenaga listrik, irigasi maupun sumber air bersih. Nah, kalau kelemahannya itu gali-gali di lereng itu kan curam, otomatis itu merupakan pekerjaan yang cukup bahaya. Jadi kita perlu tenaga kerja yang benar-benar profesional dan itu mahal. Sehingga biaya yang diperlukan juga banyak banget sih untuk membentuk sistem drainase ini. Iya sih. Nah, kalau dilihat sistem drainase ini kayaknya lebih tepat menurutku. Karena seperti yang tahu, masalah longsor sebagian besar itu disebabkan oleh banyaknya kandungan air dalam tanah. Dengan menggunakan alternatif solusi ini, air dapat diarahkan keluar dari dalam lereng dan bisa dimanfaatkan oleh warga desa Sukabakti. Entah itu membuat air minum ataupun membangun pembangkit listrik. Nah, jadi setelah kita mempertimbangkan segala hal tadi, kita sepakat kan untuk memilih sistem drainase. Setuju. Setuju sih. Lagi tuh kurang banyak. Tidak ada yang keluar sedikit sekali. Ini dari uji coba tadi kayaknya ada yang kurang deh. Bener apa ya? Iya, alirannya tadi tidak terlalu deras, terus banyak yang merasap ke tanah. Mungkin untuk nambah apa ya, peluang aliran air yang banyak yang keluar, bagaimana kalau kita tambah lubang Iya, itu bisa sih, paling bisa. untuk perbaikan? Iya betul. Oke, mari kita coba. Ayo cepat. Baik. Oke, jadi kita tentuin ya, alternatif solusi yang kita gunakan untuk membantu Desa Sukabakti ialah sistem drainase. Ya, walaupun ada sedikit kekurangan dari sistem ini, tapi lebih banyak kelebihannya yang dapat kita rasakan dengan menggunakan sistem ini. Semoga Desa Sukabakti terbantu dengan alternatif solusi ini, dan juga dapat membantu desa-desa yang lain yang mengalami bencana longsor. Terima kasih.